menghadirkan pemimpin gerakan Beli Indonesia. Karena tadi ternyata struktur ekonomi kita berantakan di tingkat bawah. Bahwa masyarakat kita mengalami persoalan untuk mengembangkan kehidupannya atau mencari di pusat pencarian nafkah mereka. Karena apa? Karena struktur bangunan ekonomi kita ternyata hari ini hancur berantakan. Dan tapi bagaimana kita membahas soal ini? Kami akan segera mengundang pemimpin gerakan Beli Indonesia yang juga Presiden Indonesian Islamic Business Forum, Bapak Insinyur Haji Happy Trenggono MKOM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Happy? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, alhamdulillah sehat sekali. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa tampil depan teman-teman ini. Ya, silakan duduk. Ya, jadi Pak Happy tadi kita sudah membahas banyak hal, berbincang dengan teman-teman kita. Mungkin Pak Happy di belakang juga ngelihat bagaimana aksi teman-teman yang hadir dalam Leader Forum Nasional hari ini. Ya. Demikian sangat membanggakan. Bahkan ada satu Leader Forum yang besar sekali. Ternyata di sana ada motornya, namanya Kapten SAR. Jujur saja saya tidak tahu dengan nama asli beliau, tetapi kita hanya mengenal beliau sebagai Kapten SAR. Dia adalah seorang trainer yang dengan tagline Kapten SAR Navigator Otak Kanan. Hari ini sedang memberikan training di Stein Palu yang hari ini jumlah mahasiswa yang hadir 700 orang lebih. Dan sedang melakukan menonton atau menyaksikan hadir dalam Leader Forum Nasional di sebuah aula di kampus yang bersangkutan. Pak Kapten SAR ini adalah seorang pejuang Beli Indonesia yang beberapa kan pemimpin gerakan Beli Indonesia. Karena tadi ternyata struktur ekonomi kita berantakan di tingkat bawah. Bahwa masyarakat kita mengalami persoalan untuk mengembangkan kehidupannya atau mencari di pusat pencarian nafkah mereka. Karena apa? Karena struktur bangunan ekonomi kita ternyata hari ini hancur berantakan. Dan tapi bagaimana kita membahas soal ini? Kami akan segera mengundang pemimpin gerakan Beli Indonesia yang juga Presiden. Jalan keluar sesungguhnya untuk membangun ekonomi itu adalah investasi, khususnya investasi dari luar. Tapi dari sisi justru sesungguhnya kebanyakan yang kita temukan di lapangan seperti dalam kasus tadi misalnya. Investasi itu justru membuat ekonomi rakyat kita berantakan. Nah, saya ingin memulai dunia. Ada dua istilah ini. Satu, investasi asing atau ekonomi kapital. Satu lagi pada sisi lain ada ekonomi kerakyatan. Saya ingin memulai dengan ekonomi kerakyatan. Karena bahasa ini hampir kerap kali kita dengar dari siapapun orangnya. Apakah terutama politisi atau orang yang ingin meraih simpati publik. Sebenarnya ekonomi kerakyatan itu apa sih sebenarnya? Sederhananya biar semua orang memahami sebenarnya. Baik, terima kasih Bang Aswandi. Sebelum saya jawab, boleh nggak saya menyapa dulu ini? Oh, silakan. Kader-kader di seluruh Ya. Indonesia. Ya. Haruslah menyapa teman-teman kita. Saya juga ucapkan terima kasih teman-teman dari Sukabumi ini yang paling banyak ya. Sukabumi, Karawang, Bekasi ya yang hadir di studio. Terima kasih. Juga saya ucapkan selamat bergabung kepada kader-kader Beli Indonesia, IIBF dari seluruh Indonesia yang hari ini nampaknya sudah makin bertambah yang menyiapkan diri untuk mengikuti acara ini ya. Ya. Medan, saya dengar Medan ini baru nih ya, ada Pak Kang Riki dan teman-teman banyak sekali tadi. Kemudian juga Semarang juga mulai hari ini. Ya. Karena ini adalah forum yang ketiga ya Bang ketiga, ya kita. Forum yang ketiga dan memang kita minta teman-teman dari seluruh Indonesia itu untuk mengikuti. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa acara ini itu adalah sebuah bukan media televisi ya. Makanya kita tidak siaran setiap hari, tetapi memang kita gunakan ini untuk menggerakkan teman-teman yang ada di daerah. Saya berharap DFC di seluruh Indonesia segera mempersiapkan diri secara teknis maupun mental, juga Leader Forum yang ada di Indonesia dan seluruh pejuang Beli Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pengurus-pengurus IIBF yang ada di Indonesia. Jadi kalau hari ini kita mengangkat tema membela ekonomi anak bangsa. Tadi Bang Aswandi bertanya tentang konsep kenapa sih ekonomi kerakyatan, apa yang dimaksud ekonomi kerakyatan. Ya. Jadi apakah ekonomi kerakyatan itu juga digunakan di negara-negara lain gitu. Ini kan sebuah pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia. Kalau kita lihat liputan yang dilakukan oleh tim Devri
Center itu ke Sukabumi ini luar biasa sekali, menunjukkan adanya sebuah persoalan besar sebetulnya, di mana anak-anak kita gitu, anak-anak bangsa itu berjatuhan ya satu persatu. Itu mereka yang melawan pemain-pemain besar ya, seperti di industri retail ya, tadi ada liputan yang antum lakukan kan, itu kan kok susah sekali sekarang itu jualan gitu, ada apa ini gitu. Juga di industri ternak gitu, Anda kan melakukan liputan itu cuma 2 hari Bang gitu. Iya. Bagaimana kalau liputan itu dilakukan 2000 hari gitu? Apa yang Anda akan temukan luar biasa sekali gitu. Maka ketika hari ini kita menghadapi sebuah pertumbuhan ekonomi, ya diklaim itu 6,5 sampai 7%, kok makin banyak orang-orang yang nggak bisa jualan? Kok makin banyak petani-petani yang kita nggak bisa, nggak tahu apa yang harus ditanam gitu. Nah, kok nggak petani garam itu kok nggak bisa jual barangnya gitu kan? Kok petani kentang di Dieng kok nggak bisa jual kentangnya? Petani bawang dan sebagainya. Termasuk peternak tadi, nggak cuma peternak ayam, saya yakin itu ada yang lain-lain juga gitu. Nah, itulah yang kita lihat. Jadi di satu sisi pertumbuhan ekonomi naik gitu ya, dalam angka, tetapi rakyat kita berguguran. Artinya apa? Ada sebuah lapisan gitu. Ada sebuah lapisan ekonomi gitu, yang dimana isinya adalah pemainnya adalah rakyat gitu. Yang disebut rakyat itu pasti bukan orang-orang yang punya duit itu bertriliun-triliun gitu, yang tidak punya akses sebesar-besarnya ke perbankan. Mungkin punya akses tetapi berapa sih gitu kan gitu. Nah kalau saya lihat tadi yang diliput itu bahkan industri menengah pun itu berguguran. Nah itulah ekonomi rakyat gitu. Artinya apa? Ekonomi rakyat itu ekonomi di mana pelaku utamanya adalah rakyat, di mana uangnya itu jatuh ke tangan rakyat gitu, di mana rakyat itu memperoleh kehidupan di dalam perekonomian gitu, yang di mana rakyat itu bukan sebagai objek gitu, bukan sebagai buruh, bukan sebagai pegawai semata gitu. Nah itulah ekonomi rakyat gitu. Nah di dalam membangun sebuah bangsa, membangun perekonomian, rakyat ini tidak bisa berjuang itu bersaing dengan pemain-pemain besar gitu. Jadi Indonesia itu ketika kita itu berbicara tentang ekonomi, maka di sana ada satu pertarungan yang luar biasa antara kekuatan asing dengan kekuatan bangsa kita. Itu satu sisi. Yang kedua, ada pertarungan antar kelas gitu disebutnya. Pertarungan siapa? Pertarungan mereka yang memegang kapital tinggi dengan rakyat kita gitu. Nah, ini semua harus diatur. Nah, hari ini kalau kita lihat rakyat kita bergelimpangan karena harus bertempur dengan kapitalis yang dibebaskan sedemikian rupa gitu. Dan kapitalis pun gitu berasal dari luar gitu, jadi berlipat-lipat ya. Maka ini sebuah tragedi dan menurut saya sangat menyedihkan sekali, sangat sangat merisaukan ya keadaan ini. Maka seringkali kita di dalam gerakan Beli Indonesia itu mengatakan bahwa Indonesia itu dalam keadaan darurat ekonomi, darurat karakter. Kenapa darurat ekonomi? Terutama secara struktur gitu. Karena secara struktur gitu rakyat kita itu ekonominya morat-marit luar biasa. Tapi kenapa kemudian ini justru tidak menjadi perhatian penting bagi pemegang kebijakan untuk membangun ekonomi rakyat ini? Padahal kan mereka lah yang menjadi pemilik sah republik ini. Ya, pemilik sah republik ini adalah kita semua gitu. Ada rakyat gitu. Ada Anda sebagai kelompok pengusaha. Ada juga pemerintah yang harus mengatur gitu. Ketika kalau menurut saya pengalaman
pengalaman kita gitu. Kita dalam gerakan Beli Indonesia itu kita bertemu hampir lebih dari 60 barangkali ya. 60 pemimpin daerah, wali kota, bupati, gubernur gitu. Apa sih yang kita lihat? Yang kita lihat adalah sebuah pemahaman yang sangat terbatas gitu. Maka ketika kita bicara ini loh Pak gitu, begitu bahayanya minimarket gitu. Semua tahu gitu, tapi bahaya yang seperti apa gitu. Nah, ketika kita jelaskan gitu, ternyata anak-anak kita nggak bisa jualan. Ternyata ya sekarang kalau jualan pun tersisa hanya sayur gitu kan. Sayur sebentar lagi itu kalau diambil juga oleh minimarket selesai mereka semua gitu. Jadi ada sebuah pemahaman yang terbatas sehingga mereka itu tidak tahu apa yang harus dilakukan sebetulnya ya. Tetapi ketika ini kita gugah gitu, kita lihat seperti Bupati Batang ya, Mas Yoyo itu sampai mengatakan bahwa di kabupaten saya itu tidak boleh ada minimarket dan supermarket. Ini sebuah komitmen yang luar biasa gitu ya. Walaupun akhirnya kecolongan juga itu. Saya kemarin pulang di Banyu Putih ada tuh gedenya minta ampun. Ya mungkin nanti ini mesti bisa disampaikan ke Mas Yoyo. Bupati Kulon Progo ya, bagaimana beliau berjuang gitu, memprotek luar biasa gitu untuk rakyatnya. Jadi artinya ada sebuah PR besar di mana ini panggilan kita semua untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah gitu dan sebagainya. Ya, kalau kita bandingkan, kelihatannya kan ada kebingungan di Indonesia itu. Kalau di negara lain di luar kita, khususnya negara maju, ekonomi kerakyatan itu menjadi prioritas nggak sebenarnya? Jadi begini ya, persoalan sebuah bangsa itu berbeda-beda ya. Seperti kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN hari ini ya. Kalau Singapura contohnya ya, Singapura apa yang mau dibicara tentang kerakyatan gitu kan? Mereka sendiri itu ekonominya itu berbasis finansial dan sebagainya. Yang mereka perlukan itu ekspansi, itu butuh pasar-pasar ya. Dia create sedemikian rupa menjadi hub sehingga semua barang-barang itu dari luar gitu kan masuk ke situ. Jadi di Singapura itu semua orang dijadikan pedagang atau pialang lah kira-kira seperti itu. Nah, dia butuh ekspansi pasarnya mana Indonesia, makanya dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, Singapura luar biasa, ya kan? Wah, hanya ada keuntungan, tetapi kita berbeda lagi. Nah, kalau bicara ekonomi kerakyatan tentu tidak semua bangsa negara ya. Contohnya Amerika gitu ya. Amerika mengandalkan kapitalisme ya. Di mana pemain-pemain besar mendapat support yang luar biasa. Tetapi kenapa ini tidak menjadi persoalan ya? Paling tidak saat ini. Walaupun sebetulnya persoalan Bang gitu. Nanti kita akan lihat. Jadi pendekatannya berbeda, infrastruktur luar biasa, jaminan sosial luar biasa, pekerjaan luar biasa di sana, di semua dipenuhin gitulah. Artinya mereka tidak membahas ekonomi kerakyatan, orang suruh beternak, suruh kalaupun bertani itu kita lihat di Amerika itu saya kalau melihat petani itu petani yang benar-benar petani yang capital juga gitu, disupport luar biasa, subsidinya luar biasa. Jadi tidak bisa dikatakan seperti polanya seperti Indonesia karena memang situasinya berbeda. Itu pun menciptakan sebuah disparitas hari ini itu yang luar biasa. Jadi perbedaan yang luar biasa yang sangat berbahaya juga bagi mereka. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh seorang yang mendapat hadiah Nobel ya. Dia menceritakan ekonomi tentang Amerika. Ya, dia menulis bukunya itu judulnya The Price of Inequality. Harga sebuah ketimpangan gitu. Nah, itu sangat berbahaya. Itu buat Amerika gitu. Nah, Indonesia gitu. Kita ini di mana rakyat kita jumlahnya banyak banget. Di mana industri kita tidak merata, pembangunan itu tidak merata di mana-mana. Ya. Kemudian jaminan sosial itu tidak terpenuhi dengan baik gitu. Di Arab Saudi orang nganggur pun itu dikasih duit gitu kan. Di sini enggak. Nah, bagaimana cara untuk mengamankan mereka? Salah satunya adalah menjadikan mereka itu berpartisipasi dalam
kehidupan ekonomi, dibuat pemain gitu. Maka kalau kita bicara gitu, ekonomi kerakyatan itu kita lihat pasar tradisional gitu ya. Pasar tradisional itu di sana kita lihat berapa banyak sih, di kampung saya aja satu pasar itu bisa ribuan orang yang jualan. Siapa mereka? Pedagang tempe, ya, pedagang cabai, pedagang garam, pedagang telur, pedagang ayam. Pedagang-pedagang ini itu rakyat-rakyat yang jualan. Nah, rakyat ini karena dia rakyat, itu dia mesti ketemunya itu dengan rakyat yang lain. Artinya pedagang telur itu pasti belinya dari peternak telur gitu. Peternak rakyat yang betul. Peternak ayam betelor gitu kan. Nah, dan itu terus dia beli makanan ayamnya dari toko gitu, toko nggak mungkin beli dari pabrik gitu kan. Nah, akhirnya ekonomi ini gitu dari rakyat itu nyambung ke rakyat-rakyat, maka disebut ekonomi kerakyatan, karena yang main itu rakyat yang bermain. Nah, datanglah orang satu nih punya capital, punya modal gitu, dia mikirkan saya harus bikin 1000 gerai gitu kan, 1000 gerai, ini bikin ini 1000 gerai. Dia jual telur, dia jual garam, dia jual gula. Gula beli dari mana? Dia nggak beli dari grosir, nggak mungkin. Belinya dari pabrik gula. Kalau perlu itu bikin pabrik gula sendiri. Jadi kapitalis ini ketemunya dengan kapitalis juga gitu. Makanya rakyat nggak bisa bersaing. Ini bisa murah banget gitu. Rakyat gitu nggak bisa, nggak mungkin. Makanya kalau tadi siapa Kang Juhendi ya yang mengatakan saya bikin gerai sendiri. Pak, itu mereka itu baru untung itu sudah di atas 70 gitu. Bapak bikin 5, mati besok pagi. Ya. Nah, jadi makanya harus diatur gitu. Hari ini dengan otonomi bupati harus paham, gubernur harus paham. Ya, presiden harus lebih paham. Kalau enggak berantakan semua. Dan sangat berbahaya buat masa depan bangsa kita. Mungkin kita harus break sejenak. Kalau tadi kita bincang tentang ekonomi kerakyatan, sebenarnya investasi itu bagaimana sebenarnya. Namun kita tetaplah di Leader Forum Nasional, kami akan kembali setelah tayangan berikut ini.